Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha menatap. Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan satu karunia, satu nikmat yang luar biasa, nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menjalankan aktivitas kita. Kita masih dapat menjalankan ibadah saum Ramadan kita, puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima ibadah-ibadah kita, saum Ramadan kita di tahun ini dengan sempurna. Hadirin jemaah rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada beliau, qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin kita pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi kita berdoa, siang kita berdoa, sore kita berdoa, malam bahkan pun kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata doa-doa kita sampai dengan detik ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya-tanya, ataupun mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya sudah berdoa, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata permohonan-permohonan saya, permohonan-permohonan Anda sampai dengan detik ini, doa-doa kita, doa-doa Anda belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Makna astajib itu pasti Allah akan kabulkan. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, mungkin saja doa-doa Anda, doa-doa kita ada yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan membahas tentang kenapa doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kepada siapa? Doa-doa orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tatkala dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan kabulkan. Tapi pertanyaannya seperti yang kami bahas tadi, kami sampaikan tadi, kenapa kita berdoa terkadang kita belum dikabulkan doa-doa kita? Kenapa kita bermohon ternyata permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Kenapa? Ada syarat-syarat yang dipenuhi dan harus dipenuhi agar doa-doa kita bisa diterima dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita bahas. Lalu pertanyaannya apa?
Syarat apa yang perlu kita penuhi agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja syarat-syaratnya? Ulama membagi dalam beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena kurangnya adab dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang doa kita memerintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita meminta tetapi ternyata kita menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud berdoa kepada Allah akan hal-hal sebenarnya, tapi ternyata ini suatu hal yang malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya adab termasuk dalam hal ini apa? Sebenarnya Allah membenci doa-doa kita apa? Doa-doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk keburukan-keburukan. Berdoa untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Berdoa untuk kejelekan-kejelekan. Maka itu sesuatu hal yang memang bisa jadi doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk memutus tali silaturahmi. Berdoa untuk perkara-perkara yang dilarang. Maka ini bisa jadi dia berdoa, ya Allah, aku ingin putuskan hubungan silaturahmi dengan dia karena dia telah menyakitiku. Tidak ada hubungan lagi 7 turunan dengan keluarganya. Semoga dia bisa hancur sehancur-hancurnya. Nah ini doa-doa yang tidak baik. Karena apa? Karena dalam satu hadis dikatakan, hadis sahih, hadis riwayat Muslim, bahwa doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus tali silaturahmi. Jadi bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan karena yang pertama adalah kita kurangnya adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, kenapa doa-doa kita bisa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita sudah berdoa pagi, kita sudah berdoa siang hari, kita sudah berdoa sore hari, kita sudah berdoa malam hari, tapi ternyata doa kita belum dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Bisa jadi ulama mengatakan bahwa sesungguhnya yang kedua, bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masuknya barang-barang yang haram ke dalam rumah kita. Masuknya barang-barang yang haram ke dalam rumah kita. Apa contohnya? Seperti harta-harta yang berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, makanan dan minuman-minuman yang haram, atau barang-barang yang dibeli dengan uang-uang yang haram, rumah, pakaian yang haram, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ini tatkala kita dalam tubuh kita sesuatu yang haram, bisa jadi bahwa kita doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Maka perhatikan hari ini pekerjaan-pekerjaan kita, terutama mohon maaf kepala keluarga, ayah yang bekerja, yang dia menafkahi anak istrinya, yang memberikan nafkah anak-anaknya, istrinya. Perhatikan pekerjaannya hari ini. Benarkah pekerjaannya hari ini? Sudahkah pekerjaannya halal dan thayyib? Halalan thayyib. Bekerja dengan cara yang baik. Bukan hanya pekerjaannya yang baik, tetapi cara-caranya yang baik. Tidak ada unsur-unsur keharaman di dalamnya. Ini tidak ada unsur-unsur riba di dalamnya. Ini ingat, hati-hati. Begitu kita menafkahkan dari hasil-hasil pekerjaan-pekerjaan kita dari sesuatu yang haram, lalu kita belikan pakaian buat istri kita, kita belikan pakaian buat anak-anak kita, sementara itu dari hasil-hasil yang haram,
kita berikan sesuatu makanan buat istri kita, buat anak-anak kita, ternyata itu adalah sesuatu yang haram, maka yakinlah itu akan menjadi asbab doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memberikan sesuatu makanan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan itu disantap, dimakan oleh mereka, yakinlah makanan itu akan menjadi daging. Dan akhirnya apa? Itu pun akan membuat doa-doa kita akan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu. Imam Ghazali mengatakan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang haram, selain doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menyebabkan malasnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat kita kalau ingin melaksanakan ibadah, memohon kepada Allah, berat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satunya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, ada sesuatu yang haram. Ini perlu kita perhatikan. Maka hari ini kepada ayah, pada orang tua yang dia menafkahi anak istrinya, maka perhatikan kembali pekerjaan-pekerjaannya. Dari mana dia dapatkan hasilnya. Jangan sampai sesuatu itu adalah sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang subhat, mendekati haram. Lebih baik tinggalkan, karena itu bisa asbab menjadi doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi asbab sulit kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, menggunakan harta haram untuk apa saja. Menggunakan harta haram untuk makanan saja, kan, tapi menggunakan membeli barang-barang yang digunakan termasuk makan harta yang haram, semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sudah terlanjur, Ustaz? Sudah terlanjur, sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka bagaimana solusinya? Taubatan nasuha. Jika setelah terlanjur saya sudah masuk makanan dan ternyata makanan itu adalah sesuatu yang haram, maka bagaimana? Taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha yang pertama adalah dia menyesali perbuatannya. Ini dikatakan taubatan nasuha, dia menyesali. Lalu yang kedua, taubatan nasuha itu sesungguhnya dia tidak mengulangi perbuatannya. Ini menyesali perbuatan dan tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah tatkala dia terkait dengan dosa-dosa yang hubungannya dengan manusia yang lain, menzolimi seseorang, maka syaratnya adalah dia memohon ridhonya. Pernah menzolimi seseorang, maka dia harus memohon ridhonya, meminta maaf kepada siapa? Orang-orang yang dizoliminya. Ini taubatan nasuha. Jika memang kita pernah melakukan itu, tidak dikatakan taubatan nasuha kalau dia mengulangi perbuatannya. Taubatan nasuha. Agar apa? Agar kita mampu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jamaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang semua insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa doa-doa kita mungkin sampai dengan hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita selalu minta instan. Terburu-buru agar doanya cepat dikabulkan. Kita senang yang instan-instan. Memohon kepada Allah instan. Mohon kepada Allah instan-instan. Ini baru berdoa hari ini, kita ingin dikabulkan besok. Bahkan kadang kita berdoa hari ini minta dikabulkan langsung hari ini. Kita ingin instan.
Padahal bagaimana kita lihat para nabi terdahulu berdoa. Kita tahu bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam, ratusan tahun usianya, beliau berdoa, beliau berdakwah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, memohon agar apa? Agar banyak umatnya itu semua, agar mereka umat itu di kaumnya Nabi Nuh itu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah ratusan tahun usia beliau, tapi ternyata hingga ratusan tahun beliau berdakwah, pengikutnya hanya sedikit saja. Dan beliau bersabar luar biasa. Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kita lihat lagi bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dicoba dengan cobaan yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini tidak ada yang sakitnya separah Nabi Ayub alaihissalam. Mungkin hari ini kita tidak ada yang sakitnya separah Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Allah, berdoa, dan beliau bersabar. Bersabar dan bersyukur luar biasa. Hari ini kadang-kadang mohon maaf, kita berdoa kepada Allah, memohon, kita seolah-olah menjadi bosnya Allah, seolah-olah kita menjadi pimpinannya Allah, terburu-buru dalam kita berdoa, sementara adab-adab doa kita kadang-kadang tidak kita lakukan. Kita tidak lakukan adab-adab berdoa, tapi kita ingin terburu-buru. Doa hari ini ingin selesai langsung dikabulkan oleh Allah hari ini. Doa hari ini ingin cepat dikabulkan besok. Doa hari ini akan langsung minta dikabulkan lusa. Ini padahal apa? Terburu-buru agar doa cepat dikabulkan, ini pun menjadi tidak baik. Malahan termasuk yang menahan doa dan menyebabkan belum dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita terburu-buru. Ini hal-hal yang, maka tatkala kita ingin berdoa, berdoalah ikhlas, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, adapun yang lainnya kenapa doa-doa kita tertunda, ulama besar Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa penyebab doa kita tertunda, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah kita mengaku mengenal Allah, tapi ternyata hati kita mati. Maksudnya apa? Kita mengaku mengenal Allah, tapi kita tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ditanya siapa pencipta? Allah, pencipta langit dan bumi Allah. Tapi begitu Allah perintahkan kita tidak mau mengikuti aturan-aturannya. Lalu doa-doa kita tertunda, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita mengaku, lisan kita mengaku sebagai musuh-musuh syaitan, tapi ternyata tingkah laku kita bersesuaian dengan syaitan. Hati-hati. Hari ini kita mengaku, lisan kita sering kita mengucap secara lisan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu hanya sebatas lisan-lisan saja. Hanya sebatas di lisan. Tapi ternyata tingkah laku kita, perilaku kita tidak bersesuaian, bertolak belakang dengan ucapan-ucapan kita, dengan ucapan lisan-lisan kita. Lisannya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lisannya mengucapkan aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi ternyata perilakunya bersesuaian dengan syaitan.
Apa? Dalam sisi dia apapun bermuamalah, dia melanggar aturan syariat, melanggar aturan Islam, tingkah lakunya, adab-adab dia tinggalkan, dan semua ini bisa jadi selama ini doa-doa kita tertunda, doa-doa kita belum dikabulkan karena hal-hal tersebut. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, maka kita lihat hari ini bagaimana diri kita. Kita tidak perlu menilai orang lain, kita tidak perlu menuding-nuding orang lain, kita tidak perlu mencela orang lain. Kita lihat diri kita dan perhatikan, tidak semua ya, tidak harus seseorang itu melakukan semua hal-hal tadi yang saya katakan itu bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan. Akan tetapi mereka menyebabkan salah satu saja yang mereka lakukan. Umpamanya ya, kurang adab dalam berdoa, ataupun mungkin makan sesuatu yang haram atau yang lainnya. Salah satu saja mereka lakukan itu bisa jadi itu penyebab dari doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mari, sudahkah kita mengoreksi diri kita? Kita lihat diri kita masing-masing, kita koreksi diri kita akan cara kita berdoa hari ini. Bagaimana cara-cara kita berdoa hari ini? Kita lihat diri kita. Bagaimana cara berdoa kita hari ini? Bagaimana kata-kata apa yang kita ucapkan saat kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, keyakinan apa yang kita yakini akan doa-doa kita. Yakin tidak kita saat kita berdoa? Karena apa? Allah itu sesuai prasangka hambanya. Tatkala kita berdoa memohon kepada Allah, tapi hati kita tidak hadir, hati kita ragu. Saat kita berdoa mohon kepada Allah, Allah kabulkan nggak ya? Allah kabulkan nggak ya? Kenapa? Allah itu dzanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya. Begitu doa saja kita ragu, bisa jadi Allah tunda doa-doa kita. Ini keyakinan kembali. Kita harus luruskan kembali hal-hal yang masih bengkok dalam diri kita agar termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan dikabulkan doa-doa kita. Kalau masih ada keyakinan-keyakinan yang salah, ada perilaku-perilaku yang salah, ada adab-adab yang kurang dalam kita berdoa, maka perbaiki terlebih dahulu. Mumpung alhamdulillah kita masih diberikan umur, kita bisa menemui bulan Ramadan ini, maka mari kita perbaiki kualitas doa kita dan kuantitas doa kita. Kita mohon di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan ampunan, maka kita memperbaiki doa-doa kita, memperbanyak doa-doa kita agar Allah kabulkan doa-doa kita. Karena sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Dan bulan Ramadan ini bulan yang baik untuk kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka berdoalah. Yakin berdoa. Dan berdoa dalam kondisi berpuasa ini akan Allah kabulkan doanya. Selagi kita berdoa dengan cara yang benar, selagi kita berdoa dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkannya. Kajian semacam ini bisa didapat dimanapun kita berada. Kita bisa dapati di mana saja oleh ustadz siapapun. Bahkan kita bisa lihat kapanpun. Tapi yang terpenting hari ini bukan banyaknya kita melihat kajian-kajian, bukan banyaknya kita menghadiri kajian-kajian. Tidak hanya itu. Tidak banyaknya kita memperhatikan kajian-kajian. Tidak hanya itu. Tapi yang terpenting, setelah kita mendatangi kajian-kajian, setelah kita melihat kajian-kajian, kita menghadiri pengajian-pengajian, maka setelah itu yang terbaik adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Itu yang terpenting.
Maka setelah kajian yang singkat ini, mari yang baik ambil yang baik, amalkan dan amalkan. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita selagi kita berdoa dengan cara yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.